Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik matematika SMA, yaitu mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Bersama saya, Dewi Kartika Subekti. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu terlebih dahulu tahu apakah yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel, yang dalam video ini disingkat menjadi PTLDV. Yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV adalah pertidaksamaan yang memiliki dua variabel. Variabel ini bisa kita simbolkan dengan huruf apa saja, misalnya X dan Y, dengan setiap variabelnya berpangkat 1. Adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Kemudian AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. AX plus BY kurang dari C, serta AX plus BY lebih dari C. Dengan A, B, dan C merupakan anggota bilangan real. Mengapa bentuk ini disebut pertidaksamaan? Karena ia memuat tanda pertidaksamaan seperti ini. Ada 4 jenis tanda pertidaksamaan yang dapat digunakan. Kemudian mengapa pertidaksamaan ini dinamai dengan pertidaksamaan linear? Karena di sini dapat kita lihat variabel X dan Y-nya masing-masing berpangkat 1. Kemudian untuk jumlah variabelnya, di sini jumlah variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Sehingga pertidaksamaan yang seperti ini dinamakan pertidaksamaan linear dua variabel. Jika yang kita bahas tadi adalah bentuk umumnya, maka ini adalah contoh-contoh pertidaksamaan linear dua variabel, dan masih ada banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kita bentuk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Ketika kita diberikan suatu pertidaksamaan, umumnya kita akan berpikir tentang penyelesaiannya. Nah, apakah yang dimaksud dengan menyelesaikan suatu pertidaksamaan linear dua variabel itu? Menyelesaikan suatu pertidaksamaan linear dua variabel berarti menentukan himpunan pasangan berurutan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Dalam koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam satu daerah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Misalnya, untuk contoh pertama ini, tentunya ada banyak sekali himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan X plus Y kurang dari atau sama dengan 4. Contohnya, titik 0,0, titik 1,1, titik 1,2, titik negatif 1, negatif 3, dan masih banyak lagi. Bila digambarkan dalam bidang kartesius, titik-titik tersebut jumlahnya sangat banyak sekali dan akan terkonsentrasi di suatu daerah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Selanjutnya, terkait daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel, kita akan membahas tentang kedudukan titik-titik sebagai daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel pada koordinat kartesius. Suatu persamaan linear AX plus BY sama dengan C jika digambarkan pada bidang kartesius merupakan sebuah garis lurus yang membagi bidang kartesius menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kedudukan titik-titik yang memenuhi persamaan AX plus BY sama dengan C. Atau dengan kata lain, kedudukan titik-titik yang membentuk garis AX plus BY sama dengan C. Titik-titik ini berfungsi sebagai garis pembatas seperti terlihat pada gambar. Yang kedua adalah kedudukan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan AX plus BY kurang dari C. Titik-titik ini berada
di sebelah kiri dari garis AX plus BY sama dengan C. Dan pada gambar ini, daerah yang dimaksud adalah daerah yang berwarna hijau. Yang ketiga adalah kedudukan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan AX plus BY lebih dari C. Titik-titik ini berada di suatu daerah di sebelah kanan garis AX plus BY sama dengan C. Yang pada gambar ini, daerah yang dimaksud adalah daerah yang berwarna merah. Selanjutnya, kita masuk ke cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Untuk menentukannya, kita akan menggunakan beberapa contoh soal. Untuk contoh pertama dan kedua, kita akan menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear satu variabel terlebih dahulu untuk merefresh kembali pemahaman kita terkait penyelesaian pertidaksamaan linear. Nanti di contoh-contoh berikutnya, barulah kita akan membahas cara menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Di contoh pertama, kita akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel X lebih dari atau sama dengan 3. Untuk menjawabnya, ada dua langkah pokok yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita perlu melukis terlebih dahulu garis pembatas X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3 ini kita peroleh dari mana? Kita memperolehnya dari pertidaksamaan ini yang lebih dahulu kita ubah menjadi persamaan. Garis X sama dengan 3 adalah garis vertikal yang memotong sumbu X di apsis X sama dengan 3 atau di titik 3,0. Sebelum melukis, kita perlu mencermati kembali pertidaksamaan yang diberikan, yaitu X lebih dari atau sama dengan 3 ini. Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka titik-titik yang terletak di garis X sama dengan 3 nantinya merupakan bagian dari penyelesaian. Dan untuk menunjukkan bahwa titik-titik yang terletak di garis tersebut merupakan bagian dari penyelesaian, maka garis X sama dengan 3 dilukis tidak putus-putus. Pada gambar ini, garis X sama dengan 3 ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru ini. Berikutnya, setelah kita selesai melukis garis X sama dengan 3, barulah kita tentukan di mana letak penyelesaian lainnya untuk X lebih dari 3. Apakah di sebelah kiri garis ini, ataukah di sebelah kanan garis ini? Perhatikan kembali pertidaksamaan ini. Karena tanda pertidaksamaan ini memuat tanda lebih dari, maka penyelesaiannya terletak di sebelah kanan dari garis ini. Mengapa? Karena di daerah inilah terdapat titik-titik yang nilai absisnya atau nilai X-nya lebih dari 3. Sebagai contoh, titik 4,0 di sini, titik 5,0 di sini, dan titik 6,0 di sini adalah titik-titik yang absisnya atau nilai X-nya lebih dari 3. Begitu juga dengan titik-titik lainnya di daerah ini, seperti titik 4,1 di sini, 4,-1 di sini, dan sebagainya. Mengapa bukan di sebelah kirinya yang menjadi daerah penyelesaiannya? Karena di daerah ini semua titik-titiknya memiliki absis atau nilai X yang kurang dari 3. Sebagai contoh, di sini terdapat titik 2,0. Di sini terdapat titik 1,0, yang keduanya nilai absisnya kurang dari 3. Begitu pula dengan titik-titik lainnya yang ada di daerah ini. Terakhir, setelah kita menentukan letak himpunan penyelesaiannya, yaitu di sepanjang garis ini dan di daerah di sebelah kanannya, maka kita tinggal mengarsir atau mewarnai daerah penyelesaian tersebut. Pada gambar ini, daerah yang berwarna biru merupakan daerah penyelesaian atau disingkat DP dari pertidaksamaan linear satu variabel X lebih dari atau sama dengan 3. Berikutnya, kita masuk ke contoh kedua, masih dengan pertidaksamaan linear satu variabel.
Di sini kita diminta untuk menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel y lebih dari negatif 1. Sama seperti contoh sebelumnya, ada dua langkah pokok yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita perlu melukis terlebih dahulu garis pembatas y sama dengan negatif 1. Garis y sama dengan negatif 1 ini kita peroleh dari pertidaksamaan ini yang lebih dulu kita ubah menjadi persamaan. Garis y sama dengan negatif 1 sendiri adalah garis horizontal yang memotong sumbu y di ordinat y sama dengan negatif 1 atau di titik 0, negatif 1. Sebelum melukis, kita juga perlu mencermati lagi pertidaksamaan yang diberikan, yaitu y lebih dari negatif 1 ini. Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka titik-titik yang terletak di garis y sama dengan negatif 1 ini nantinya bukan merupakan bagian dari penyelesaian. Berbeda halnya dengan contoh di pertama tadi. Dan untuk menunjukkan bahwa titik-titik yang terletak di garis tersebut bukan merupakan bagian dari penyelesaian, maka garis y sama dengan negatif 1 dilukis putus-putus. Pada gambar ini, garis y sama dengan negatif 1 ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru putus-putus ini. Berikutnya, setelah kita selesai melukis garis y sama dengan negatif 1, barulah kita tentukan di mana letak daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan y lebih dari negatif 1. Apakah di sebelah atas garis atau di sebelah bawahnya? Perhatikan kembali pertidaksamaan ini. Karena tanda pertidaksamaan ini memuat tanda lebih dari, maka penyelesaiannya terletak di atas garis y sama dengan negatif 1. Mengapa? Karena di daerah inilah terdapat titik-titik yang nilai ordinatnya atau nilai y-nya lebih dari negatif 1. Sebagai contoh, titik 0,0, titik 0,1, titik 0,2 adalah titik-titik yang ordinat atau nilai y-nya lebih dari negatif 1. Begitu juga dengan titik-titik lainnya yang ada di daerah ini. Seperti misalnya titik 1,1 di sini, atau 1,2 di sini, dan titik-titik lainnya. Mengapa penyelesaiannya bukan di sebelah bawah garis ini? Karena di daerah ini, semua titik-titiknya memiliki ordinat atau nilai y yang kurang dari negatif 1. Sebagai contoh, di sini terdapat titik 0, negatif 2. Di sini terdapat titik 0, negatif 3. Yang keduanya, nilai ordinatnya atau nilai y-nya kurang dari negatif 1. Begitu pula dengan titik-titik lainnya yang ada di daerah ini. Terakhir, kita tinggal mengarsir atau mewarnai daerah penyelesaiannya. Pada gambar ini, daerah yang berwarna biru merupakan daerah penyelesaian atau disingkat DP dari pertidaksamaan linear satu variabel y lebih dari negatif 1. Berikutnya kita masuk ke contoh ketiga, di mana untuk contoh ketiga ini kita sudah masuk ke bagian pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel 2x plus y kurang dari 4. Pada prinsipnya, langkah menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel itu sama saja dengan langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu mula-mula kita perlu melukis terlebih dahulu garis 2x plus y sama dengan 4. Bagaimanakah cara melukis garis ini? Caranya adalah dengan menentukan titik potong garis 2x plus y sama dengan 4 dengan sumbu x dan y, kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis. Baik, yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu titik potong garis 2x plus y sama dengan 4 terhadap sumbu x. Cara menentukannya adalah dengan mensubstitusikan nilai y sama dengan 0 ke persamaan 2x plus y sama dengan 4. Jadi,
nilai Y yang ada di sini kita gantikan dengan 0 sehingga didapat bentuk 2x plus 0 sama dengan 4. Selanjutnya, 2x plus 0 ini kita jumlahkan dengan hasil penjumlahannya adalah 2x. Kemudian, kita cari nilai x-nya dengan cara membagi 4 dengan 2 sehingga diperolehlah hasil x sama dengan 2. Jadi, titik potong garis 2x plus y sama dengan 4 dengan sumbu x adalah 2,0 yang diperoleh dari nilai absis x sama dengan 2 ini, kita letakkan di sini, dan nilai ordinat y sama dengan 0, kita letakkan di sini. Setelah titik potong ini kita temukan, kita tentukan letak titik tersebut di bidang Kartesius ini. Pada bidang Kartesius ini, letak titik 2,0 ada di sini. Kemudian, kita akan tentukan pula titik potong garis 2x plus y sama dengan 4 dengan sumbu y. Cara menentukannya adalah dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaan 2x plus y sama dengan 4. Jadi, nilai x di sini kita gantikan dengan 0 sehingga diperoleh bentuk 2 dikali 0 plus y sama dengan 4. Selanjutnya, kita kalikan 2 dan 0 ini yang menghasilkan 0. Lalu 0 plus y ini kita jumlahkan dengan hasilnya y, sehingga diperolehlah hasil y sama dengan 4. Jadi, titik potong garis 2x plus y sama dengan 4 adalah 0,4. Setelah titik potong ini kita temukan, kita tentukan letak titik tersebut di bidang Kartesius ini. Pada bidang Kartesius ini, letak titik 0,4 ada di sini. Kemudian, kita tinggal hubungkan kedua titik potong ini. Sebelum dihubungkan, cermati kembali tanda pertidaksamaannya seperti pada contoh sebelumnya. Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka titik-titik yang terletak di sepanjang garis 2x plus y sama dengan 4 bukan bagian dari penyelesaian, sehingga garis ini dilukis putus-putus seperti tampak pada gambar. Garis putus-putus inilah yang merupakan garis 2x plus y sama dengan 4. Setelah kita berhasil melukis garis 2x plus y sama dengan 4, langkah kedua yang akan kita lakukan adalah menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 4. Untuk menentukan di mana letak penyelesaiannya, apakah di sebelah kiri garis ataukah di sebelah kanan garis, kita perlu melakukan sebuah penyelidikan sederhana berupa pengujian terhadap salah satu koordinat yang terletak di sebelah kiri atau di sebelah kanan garis 2x plus y sama dengan 4. Pemilihan salah satu koordinat titik ini sifatnya bebas. Boleh titik yang letaknya di sebelah kiri garis, boleh juga titik yang letaknya di sebelah kanan garis. Misalkan, dalam hal ini, saya memilih titik koordinat 0,0 yang letaknya di sebelah kiri garis 2x plus y sama dengan 4, yaitu di sini. Sekali lagi, pemilihan titik ini sifatnya bebas. Bolehkah saya memilih titik di sebelah kanan garis, seperti misalnya titik 2,2 yang letaknya di sini? Jawabannya boleh saja, tidak masalah. Setelah kita pilih titik ujinya, barulah kita selidiki apakah titik uji tersebut memenuhi pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 4 atau tidak, dengan cara mensubstitusikan titik yang kita pilih tersebut ke bentuk 2x plus y, yaitu bentuk di ruas kiri ini, untuk kemudian kita hitung nilainya menjadi seperti berikut. Di sini nilai x dan y yang ada pada bentuk 2x plus y kita gantikan masing-masing dengan nilai 0 sehingga diperoleh 2 dikali 0 plus 0.
Bentuk 2 dikali 0 plus 0 ini selanjutnya kita hitung hasilnya, di mana hasil perhitungan ini adalah 0. Dan karena 0 ini nilainya kurang dari 4, maka dapat kita simpulkan bahwa titik 0,0 yang kita pilih sebagai titik uji ini memenuhi pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 4. Selanjutnya, karena titik uji 0,0 ini memenuhi, maka daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 4 ada di sebelah kiri garis atau di daerah yang memuat titik 0,0. Saat kita mengarsir atau memberi warna daerah penyelesaiannya, arah arsiran atau area perwarnaannya kita terapkan ke daerah yang titik-titiknya memenuhi saja. Yang dalam hal ini, daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 4 ada di sebelah kiri garis, yaitu di daerah yang berwarna biru seperti ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Berikutnya, kita masuk ke contoh keempat, di mana kita diminta untuk menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel 3x plus 4y lebih dari atau sama dengan 12. Di sini kita akan melakukan hal yang sama dengan yang telah kita lakukan pada contoh 3 sebelumnya. Mula-mula, kita perlu melukis terlebih dahulu garis 3x plus 4y sama dengan 12. Caranya yaitu dengan menentukan titik potong garis 3x plus 4y ini dengan sumbu x dan sumbu y, lalu kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis. Yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu titik potong garis 3x plus 4y sama dengan 12 dengan sumbu x. Cara menentukannya adalah dengan mensubstitusikan nilai y sama dengan 0 ke persamaan 3x plus 4y sama dengan 12. Jadi, nilai y yang ada di sini kita gantikan dengan 0 sehingga didapat bentuk 3x plus 4 dikali 0 sama dengan 12. Selanjutnya, 4 kali 0 ini menghasilkan 0. Kemudian, 3x plus 0 ini kita jumlahkan menghasilkan 3x. Lalu kita cari nilai x-nya dengan cara membagi 12 ini dengan 3, sehingga diperoleh hasil x sama dengan 4. Jadi, titik potong garis 3x plus 4y sama dengan 12 dengan sumbu x adalah 4,0 yang diperoleh dari nilai absis x sama dengan 4 dan nilai ordinat y sama dengan 0 ini. Setelah titik potong ini kita temukan, kita tentukan letak titik tersebut di bidang kartesius ini. Pada bidang kartesius ini, letak titik 4,0 ada di sini. Kemudian, kita akan tentukan pula titik potong garis 3x plus 4y sama dengan 12 dengan sumbu y. Cara menentukannya adalah dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaan 3x plus 4y sama dengan 12. Jadi, nilai x di sini kita gantikan dengan 0 sehingga didapat bentuk 3 dikali 0 plus 4y sama dengan 12. Selanjutnya, kita kalikan 3 dengan 0 ini yang menghasilkan nilai 0. Lalu 0 plus 4y ini kita jumlahkan dengan hasil penjumlahannya adalah 4y. Kemudian kita cari nilai y-nya dengan cara membagi 12 ini dengan 4, sehingga diperolehlah hasil y sama dengan 3. Jadi, titik potong garis 3x plus 4y sama dengan 12 dengan sumbu y adalah 0,3 yang diperoleh dari nilai absisnya 0 dan nilai ordinatnya 3. Setelah titik potong ini kita temukan, kita tentukan letak titik tersebut di bidang kartesius ini. Pada bidang kartesius ini, letak titik 0,3 ada di sini. Kemudian, tinggal kita hubungkan kedua titik potong ini. Dan sebelum dihubungkan, cermati kembali tanda pertidaksamaannya. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, seperti ini,
maka titik-titik yang terletak di sepanjang garis 3x plus 4y sama dengan 12 merupakan bagian dari penyelesaian, sehingga garis ini dilukis tidak putus-putus seperti tampak pada gambar. Dan garis yang berwarna biru inilah yang merupakan garis 3x plus 4y sama dengan 12. Setelah kita berhasil melukis garis 3x plus 4y sama dengan 12, langkah kedua yang akan kita lakukan adalah menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 3x plus 4y lebih dari atau sama dengan 12. Untuk menentukan di mana letak penyelesaiannya, apakah di sebelah kiri garis ataukah di sebelah kanan garis, kita perlu melakukan sebuah penyelidikan sederhana berupa pengujian terhadap salah satu koordinat yang letaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan garis 3x plus 4y sama dengan 12. Sekali lagi, pemilihan salah satu koordinat ini sifatnya bebas. Boleh titik yang letaknya di sebelah kiri garis, dan boleh juga titik yang letaknya di sebelah kanan garis. Misalkan, dalam hal ini, saya memilih titik koordinat 1,1 yang letaknya di sebelah kiri garis ini. Setelah kita pilih titik ujinya, barulah kita selidiki apakah titik uji tersebut memenuhi pertidaksamaan 3x plus 4y lebih dari atau sama dengan 12 atau tidak, dengan cara mensubstitusikan titik yang telah kita pilih tersebut ke bentuk 3x plus 4y, yaitu bentuk di ruas kiri dari pertidaksamaan ini, untuk kemudian kita hitung nilainya menjadi sebagai berikut. Di sini, nilai x dan y yang ada pada bentuk 3x plus 4y, masing-masing kita gantikan nilainya dengan nilai titik ujinya yaitu 1,1, sehingga diperoleh 3 dikali 1 plus 4 kali 1 seperti ini. Bentuk 3 kali 1 plus 4 kali 1 ini selanjutnya kita hitung hasil penjumlahannya, di mana hasilnya adalah 7. Dan karena 7 ini nilainya kurang dari 12, sementara yang dikehendaki adalah lebih dari atau sama dengan 12, maka dapat kita simpulkan bahwa titik 1,1 ini tidak memenuhi pertidaksamaan 3x plus 4y lebih dari atau sama dengan 12. Selanjutnya, karena titik 1,1 ini tidak memenuhi pertidaksamaan yang diberikan, maka daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan 3x plus 4y lebih dari atau sama dengan 12 ini ada di sebelah kanan garis 3x plus 4y sama dengan 12, atau di sini, atau di daerah yang tidak memuat titik 1,1. Dan saat hendak mengarsir atau memberi warna daerah penyelesaiannya, arah arsiran atau area pewarnaannya kita terapkan ke daerah yang titik-titiknya memenuhi saja, yang dalam hal ini daerah penyelesaian pertidaksamaan 3x plus 4y lebih dari atau sama dengan 12 adalah daerah di sebelah kanan garis seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Berikutnya kita masuk ke contoh kelima. Kalau di contoh-contoh sebelumnya kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel, maka di contoh kelima ini kita diminta melakukan yang sebaliknya, yaitu menentukan pertidaksamaan linear yang sesuai berdasarkan daerah penyelesaian yang diberikan. Berikut soalnya. Daerah yang diwarnai berikut adalah daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Tentukan pertidaksamaan tersebut. Untuk menjawabnya, mula-mula kita tentukan dulu persamaan garisnya. Bila kita cermati bentuk garisnya di sini, maka pertidaksamaan yang dihasilkan nantinya adalah pertidaksamaan linear satu variabel karena garisnya horizontal. Sekarang, kita cermati pula titik potongnya terhadap sumbu yang ada. Pada gambar ini, tampak bahwa garis horizontal ini memotong sumbu Y di titik 0,4, di mana persamaan garis yang melalui titik 0,4
adalah garis Y sama dengan 4. Setelah kita dapati persamaan garisnya, kita perhatikan daerah arsiran atau daerah yang diwarnai, yang merupakan daerah penyelesaian, dan perhatikan pula apakah garisnya putus-putus atau tidak. Karena daerah yang diwarnai ini adalah daerah di bawah garis Y sama dengan 4 ini, dan garisnya putus-putus, maka pertidaksamaan yang memenuhi adalah Y kurang dari 4, atau dapat pula dituliskan menjadi Y-4 kurang dari 0. Berikutnya, kita masuk ke contoh ke-6. Sama seperti contoh kelima, kita akan menentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah penyelesaian yang diberikan. Seperti tampak pada gambar berikut. Mula-mula, kita tentukan persamaan garisnya. Bila kita cermati bentuk garisnya di sini, maka pertidaksamaan yang dihasilkan nantinya adalah pertidaksamaan linear dua variabel, karena garisnya tidak horizontal dan tidak pula vertikal. Selanjutnya, kita cermati titik potong garis ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Pada gambar ini tampak bahwa garis ini memotong sumbu X di titik 6,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Persamaan garis yang melalui titik 0,2 dan 6,0 adalah 2x plus 6y sama dengan 12. Nilai 2 di depan variabel x ini kita dapat dari ordinat 2 ini seperti tampak pada gambar. Sedangkan nilai 6 di depan variabel y ini kita peroleh dari nilai absis x sama dengan 6 seperti pada gambar ini. Untuk nilai 12-nya di ruas kanan ini kita dapatkan dari hasil perkalian 2 dan 6 ini. Karena bentuk persamaan ini masih dapat disederhanakan lagi, maka kita pun menyederhanakannya lagi menjadi x plus 3y sama dengan 6. Dengan cara membagi 2 setiap suku-suku yang ada di persamaan 2x plus 6y sama dengan 12 ini. Selanjutnya, karena daerah yang diwarnai ini adalah daerah di atas garis x plus 3y sama dengan 6, dan garisnya dilukis tidak putus-putus, maka pertidaksamaan yang memenuhi adalah x plus 3y lebih dari atau sama dengan 6. Demikianlah penjelasan mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Agar dapat memahami materi ini dengan lebih baik, silahkan berlatih soal-soal berikut ini. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya dengan topik-topik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.